Prajurit komando! Siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan beserta kita. Komando! 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 Komando Pasukan Khusus. Ini adalah sebuah profil tentang prajurit komando. Prajurit yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus di bidang mental, fisik, taktik, dan teknik untuk melaksanakan operasi khusus terhadap sasaran yang bersifat strategis terpilih. Bagaimana caranya menjadi prajurit komando? Disinilah di Batu Jajar, di Kesatrian Muhammad Ijon Jambi, Anda akan dididik menjadi seorang prajurit komando. Selamat datang di Kesatrian Muhammad Ijon Jambi, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus. Lembaga yang melahirkan generasi prajurit Baret Merah yang bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Apakah sudah siap mental dan fisik Anda untuk mengikuti latihan komando? Siap! Disinilah fisik dan mental Anda akan ditempa sampai batas ketahanan maksimum selama 7 bulan. Tetapi sebelum Anda masuk, Anda akan dihadang dengan peringatan. Anda tahu, bariskan mau! Anda tahu, bariskan mau! Kami dari Pusdik Pasus dengan semboyan Tri Uda Sakti. Tiga kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang prajurit pasukan khusus: darat, laut, dan udara. Saya ucapkan selamat datang di Satuan Pendidikan Sekolah Komando. Anda adalah prajurit-prajurit Angkatan Darat yang terpilih untuk bergabung di satuan ini, di Satuan Baret Merah, dan terpilih untuk mengikuti pendidikan kursus komando. Kami pelatih berharap kalian bisa menyiapkan mental fisik dan motivasi Anda untuk mengikuti pendidikan ini dengan baik. Lembaga ini termasuk Satuan Pendidikan Sekolah Komando, bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Oleh karenanya, di dalam mengikuti pendidikan ini, kalian harus junjung tinggi kehormatan Satuan Baret Merah. Selamat berjuang, selamat berlatih. Komando! 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 Siap belajar! Go! Go! Mereka akan melalui pelatihan militer terberat yang diadakan oleh Angkatan Darat dalam kondisi terburuk dan di bawah tekanan. Ini semua membutuhkan stamina dan ketahanan akan rasa sakit yang luar biasa, karena mereka akan diuji sampai batas maksimal ketahanan manusia. Bahkan latihan ini dianggap terlalu brutal oleh beberapa pasukan khusus negara lain. Janji prajurit komando. 1. Saya berjanji bahwa saya akan tetap setia dan menepati visi dan jiwa Sabta Marga. 2. Saya berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan tetap berpedoman pada Sumpah Prajurit. 3. Saya berjanji bahwa saya akan menjunjung tinggi dan mempertahankan derajat, nama, kehormatan, dan jiwa kesatuan para komando.
pada setiap saat, tempat, dan keadaan bagaimanapun. Dan setelah Anda lulus, Anda menjadi Grup 1 Kopassus dengan Sesanti Ekawastu Baladika. Wadah pertama, prajurit pilihan. prajurit Kopassus senantiasa dilatih, diorganisasikan dan dilengkapi secara khusus atas dasar tugas pokok atau misi yang dibebankan kepadanya, sehingga mampu beroperasi setiap saat, tempat, dan keadaan bagaimanapun. Inilah pasukan elit komando terbaik, masing-masing dengan keahlian tempur khusus. Fungsi prajurit Paraku adalah melakukan pembebasan tawanan dan penghancuran. Dalam pembinaannya, prajurit Paraku terlatih untuk merebut instalasi vital musuh dalam waktu singkat untuk diduduki. Mereka juga mampu melakukan penyekatan, menghambat gerak musuh jauh di luar sebelum masuk ke wilayah sendiri. Kopassus mampu merancang operasi khusus yang melibatkan seluruh spektrum ancaman tanpa tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam fungsinya, mereka ditugaskan melakukan patroli jarak jauh untuk pengintaian terhadap kegiatan musuh yang posisinya jauh untuk dilaporkan ke kesatuan infanteri dan markas besar. Ini adalah tokoh puncak yang akan kita cari, yang merupakan sasaran strategis terpilih. Tempatnya adalah di sini. Operasi ini harus diselesaikan dalam hitungan detik. Prajurit Grup 2 Kopassus dengan Sesanti Dwi Dharma Hirawayuda. Wadah prajurit setia dan luhur yang merupakan kekuatan yang ampuh dan dahsyat yang siap menghadapi perang. Grup 3 Komando Pasukan Khusus dengan Sesanti Catur Kotamanwiran Naracabio, yang bermakna prajurit yang memiliki jiwa luhur, jujur, dan setia, mampu melipat gandakan kekuatan yang tak terbatas jumlahnya dengan menggunakan berbagai macam teknik perang. Satuan ini adalah pelaksanaan operasional yang berkedudukan langsung di bawah Komandan Jenderal Kopassus. Tugas pokok satuan ini adalah membina kesiapan operasional dan menyelenggarakan operasi Sandi Yuda terhadap sasaran strategis terpilih sesuai perintah Panglima TNI melalui Komandan Jenderal dalam rangka mendukung tugas Kopassus. Selamat datang di Grup 3 Kopassus. Grup 3 senantiasa melakukan pembinaan untuk anggotanya, mencakup hal yang bersifat fisik seperti kungfu, karate, pencak silat, dan taekwondo. Mereka juga dibekali dengan teknologi informatika dan kemampuan bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Kerahasiaan adalah kunci utama untuk menjamin keberhasilan setiap operasi yang dilaksanakan.
Dan dalam infiltrasinya, biasanya dilakukan dengan penerjunan taktis. Mampu beradaptasi dalam berbagai lingkungan, guna mendapatkan informasi untuk kepentingan operasi. Karena kemampuan yang bersifat khusus, pasukan Sandi Yuda hanya boleh digerakkan oleh Panglima TNI. Karena lazimnya, pasukan Sandi Yuda akan diterjunkan ke daerah operasi jauh lebih dulu sebelum pasukan lain TNI diterjunkan. Karena pasukan ini berfungsi mengumpulkan data intelijen untuk menjadi bahan acuan pengambilan keputusan. Kemudian sebagian lain yang lulus seleksi akan mendapatkan pendidikan anti-teror. Dilatar belakangi peristiwa pembajakan DC-9 Garuda Woyla di Don Muang, tercetuslah ide untuk memiliki satuan khusus yang kecil dengan kemampuan anti-terorisme. Satuan ini disebut Satuan 81 Kopassus. Dengan sesanti, siap, setia, berani. Tugas Satuan 81 Kopassus membina kesiapan operasional dan menyelenggarakan operasi penanggulangan teror terhadap sasaran yang bersifat strategis terpilih sesuai perintah Danjen Kopassus dalam rangka mendukung tugas Kopassus. Laksanakan aksi dengan cepat dan dahsyat. Pengambilan keputusan senantiasa berdasarkan pada pertimbangan yang matang. Daya gempur yang tinggi dalam menyelesaikan sasaran. Satuan 81 Kopassus juga memiliki kemampuan tempur bawah laut dan infiltrasi pantai. Yang menjadi kemampuan spesifik eksklusif dari satuan ini adalah kemampuan melaksanakan operasi pembebasan sandera di pesawat terbang dan kereta api. Tangan di atas. Sekali saya melihat gerakan yang mencekam.
nggak akan saya habisi kalian. Diam, jangan bergerak. Jangan bergerak. Kami dari Pasukan Khusus Republik Indonesia akan membebaskan Anda. Ikuti perintah-perintah kami. Mohon kerjasamanya. Anda aman bersama kami. Sikaplah tegak, waspada dan wibawa. Prajurit komando berjiwa satria. Bagi nusa, bangsa dan negara, pantang dan menyerah di medan laga. Di bawah berwarna sang panji, di atas bersandar negeri kami. Demi Tuhan kami ini berjanji, rela binasa membela Bu Pertiwi. Indonesia kami puja, tanah air kami cinta. Baret merah jiwa hamba, sudah janji kita semua. Lebih baik pulang nama daripada Baik, pulang nama daripada gagal di medan tugas. Komando, ayo!